Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimbrata Atmaja dari Divisi Marketing di Raja Sukses Propertindo atau kita brand dengan Rumah Ningrat ya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang mengatasi 5 hambatan bekerja di dalam tim gitu ya. Jadi di tim itu nggak hanya sekedar mulus-mulus aja, karena di tim juga pasti banyak kendala yang emang harus dihadapi, baik dari si marketing ataupun si supervisor sekalipun ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dia cara mengatasi 5 hambatan bekerja di dalam tim. Ada masanya suatu perusahaan itu tidak berperforma secara maksimal, padahal mereka memiliki tim yang berpengalaman, teknologi yang baik, dan ketersediaan modal yang mencukupi, tetapi justru berada di belakang pesaing-pesaing mereka. Keadaan ini itu mungkin untuk terjadi ketika perusahaan gagal mencapai kerjasama tim yang maksimal. Tim sendiri itu pun tidak menyadari bahwa mereka masuk ke dalam 5 perangkap yang biasa untuk terjadi, namun berbahaya bagi kelangsungan tim jika dibiarkan. Menurut Patrick Lencioni, terdapat 5 hambatan yang membuat tim itu menjadi tidak kohesif dan efektif. Yang pertama itu kurangnya kepercayaan antar anggota tim. Pada dasarnya hambatan ini terjadi karena anggota tim itu tidak bersedia menampilkan sisi rentannya kepada sesama anggota tim. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelemahan dan kekurangan diri, kesalahan yang dilakukan, serta kebutuhan untuk meminta bantuan rekan-rekannya. Keadaan ini membuat tim kesulitan untuk membangun kepercayaan yang merupakan pondasi penting dalam kerjasama tim. Lalu yang kedua, itu ada ketakutan terhadap konflik. Tim yang tidak saling percaya satu sama lain tidak akan bersedia untuk terlibat dalam konflik yang terbuka dan konstruktif. Mereka ini lebih memilih untuk menyimpan pendapat yang mereka miliki ketimbang berdebat dengan rekan satu timnya. Anggota tim memilih untuk mempertahankan keharmonisan dalam kutip palsu dalam tim. Yang ketiga, itu kurangnya komitmen dalam tim. Keengganan tim untuk terlibat dalam konflik mengakibatkan kurangnya komitmen anggota terhadap tim. Komitmen dalam konteks kerja sama tim berfokus pada pembuatan rencana dan pengambilan keputusan ketika anggota tim tidak memberikan pendapatnya dalam diskusi karena takut terlibat konflik. Mereka akhirnya tidak benar-benar terlibat dalam keputusan yang diambil oleh tim tersebut. Lalu yang keempat, menghindari pertanggungjawaban. Tanpa adanya komitmen terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan yang diambil oleh tim, anggota tim itu tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerjanya. Mereka ragu-ragu untuk memberikan feedback kepada rekan kerja terkait dengan performa dalam timnya. Mereka memilih untuk tidak mengingatkan rekan kerjanya mengenai standar performa yang tinggi dan demi menghindari ketidaknyamanan antar anggota tim. Lalu yang selanjutnya itu adanya ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh timnya. Tanpa adanya pertanggungjawaban, anggota tim akhirnya lebih fokus pada tujuan pribadi ketimbang tujuan tim. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerja menciptakan lingkungan di mana anggota tim itu tidak peduli terhadap hasil yang diperoleh secara tim. Mereka itu cenderung mencari pengakuan untuk diri sendiri dengan mengorbankan timnya. Jika tim sudah masuk ke dalam perangkap-perangkap tersebut, langkah apa yang bisa dilakukan oleh
kita sebagai yang ada di dalam timnya. Cara yang dapat digunakan untuk membangun tim yang kolektif dan efektif dalam menghadapi 5 hambatan yang dijelaskan sebelumnya. Mungkin kita akan melanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih. Saya Wim Brata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.